Untuk cara yang pertama kemarin kan ketika kita punya suatu vektor variabel random, jika kita kalikan dengan suatu konstanta, vektor konstanta ataupun matrik konstanta, maka nanti distribusinya akan berubah sesuai dengan jumlah nilai yang dikalikan. Jadi kalau misal dikalikan dengan satu vektor konstanta A, berarti nanti kalau awalnya dia variabel random yaitu dia berdistribusi normal multivariat dengan min mu, vektor mu dan varian sigma, maka sekarang kalau dia jadi minnya A transpos mu, variansnya A transpos sigma A. Sama kalau matrik, jadi nanti kalau matrik dia berarti bentuknya matrik A-nya huruf besar ya di sini. Nah, untuk minnya nanti jadinya A kali mu. Terus nanti untuk variannya dia jadi A sigma A transpos. Nah, terus sekarang kalau di sini kita lanjut teorema selanjutnya ya. Kalau teorema selanjutnya itu kalau kita tetap sama, jadi kita punya kita punya satu vektor yang isinya variabel random. Nah, vektor itu dia nanti vektor variabel random itu nanti kita nanti dia mempunyai distribusi normal multivariat dengan min mu dan varian sigma. Nah, maka di sini kan sembarang subsektor berdimensi R kali 1. Jadi nanti kalau kita buat Y itu kan dia suatu vektor. Y itu dia suatu vektor. Di sini kan dia variabel random Y1, Y2, Y3 dan seterusnya. Misal sampai di sini sampai P ya. Misal sampai P itu ya. Nah, berarti nanti kalau kita kita bagi dia buat jadi subsektor, misal kita buat jadi 2 gitu ya. Anggap saja dia nanti dibuat subvektornya dia jadi Y sama dengan, di sini ada, nggak usah ditulis lagi. Jadi Y sama dengan Y1 sama Y2. Nah, berarti nanti kalau Y1, Y2, berarti Y1 dia nanti ada isinya sendiri, ada Y11, Y12, Y13, dan seterusnya. Y2 pun juga ada isinya sendiri, Y21, Y22, dan selanjutnya. Jadi kita bagi variabel random di vektor Y itu kita bagi menjadi misal 2 kalau di sini. Nah, maka nanti min dan variannya itu akan mengikuti nilai dari distribusi normal multivariat yang awal. Jadi nanti kalau di sini kan nanti dia misal ini berarti kalau dia yang full, misal Y ini tadi, ini kan dia nanti dia distribusinya mu sigma. Mu sigma itu kan isinya anggap saja misal kalau Y-nya 3 gitu ya. Jadi Y-nya 3 berarti nanti dia ada mu1, mu2, mu3. Terus yang Y-nya 4, mu1, mu2, mu3, mu4 misal. Kita punya 4. Jadi Y-nya kita punya 4 misal. Jadi Y1, Y2, Y3. Ini dia bentuknya satu variabel random ya. Nah, kita ubah jadi dua subvektor. Berarti nanti diubah jadi dua subvektor, misal Y itu sama dengan Y1 sama Y2. Nah, Y1 itu nanti isinya 2 ini, misal, terus Y2-nya itu dia isinya 2 ini. Nah, nanti berarti rata-ratanya yang rata-rata mu 1 itu berarti nanti dia mengikuti sama nilainya mu yang di sini. Mu ini berarti nanti kan dia kalau ini dia berarti nanti dia punya mu 1 sampai ekspektasinya dia mu 1 sampai mu 4 ya. Ya sama berarti mu 1 ini kan dia vektor mu 1. Vektor mu 1 ya isinya dalamnya ini. Nah, nanti yang varian kovarian juga sama, dia ada sigma 1 berarti nanti dia sigma 1 itu kalau 4 kali 4 kan nanti dia sebenarnya isinya dia 1 nanti sampai di sini dia ada sigma 4 kan. Nah, berarti ini nanti dia dibagi seperti ini. Jadi 4 ini ya. Nah, ini itu nanti dia yang di sini. Ini itu yang di sini. Ini itu nanti di sini. Ini itu nanti di sini. Berarti nanti
dia kalau dia dibagi subvektor seperti ini, nanti dia distribusinya Y1 ini jadi Y1 itu merupakan nulis Y1 itu berdistribusi normal. Karena tadi dimensinya jadi R, berarti dia R kan di sini lambangnya. Mu1 sigma 11. Otomatis nanti kalau kalian distribusinya yang Y2, berarti nanti Y2 itu N. Tadi kan dia R kali 1. Nah, sekarang berarti kita nyari yang sini. Kan tadi panjangnya P. P min R kan berarti jadinya panjangnya yang kan awalnya dia P ya panjangnya. Terus dikurangi R. Berarti kan P min R panjangnya yang distribusi normal tadi. Berarti nanti P min R. Terus di sini dia mu2 sigma yang 22 distribusinya. Jadi dia nanti mengikuti bentuk awalnya. Jadi bentuk awalnya ini sama ini isinya yang dalamnya ini partisinya. Nah, berarti jika ini akibatnya jika Y berdistribusi normal multivariat, maka setiap variabel YI dalam Y berdistribusi N mu I sigma II. Maksudnya gimana? Tadi kalau kita punya 4 misal di sini kita punya 4 Y1 sampai Y4 gitu ya. Titik. Berarti ini kan mu ekspektasi Y-nya nanti kan dia mu1 sampai mu4. Terus sigmanya bentar. Sigmanya itu nanti dia sigma 11 bla 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 nanti sampai sigma 44 kan. Di sini nanti dia sigma 14. Di sini sigma 41. Saya kasih titik-titik. Nah, otomatis berarti nanti kalau kita nyarikan dia vektor Y ini dia distribusinya normal multivariat dengan min vektor mu dan varian sigma. Nah, otomatis nanti berarti jika kita ingin tahu perbagiannya, jadi per part-partnya yang satu-satu, di sini kan dia isinya kan Y1, variabel random Y1 sampai Y4. Nah, Y1-nya nanti berarti dia distribusinya itu berarti rata-ratanya mu ini. Rata-ratanya mu ini variansnya yang ini. Jadi nanti kalau Y4 berarti nanti dia rata-ratanya yang mu4, variannya yang sigma 44 ini nilainya. Oke. Di sini teorema ini, Mas ada yang bingung kah? Teorema berapa ini? 3.4b. Masih gampang ya teoremanya. Nah, ini sama sih. Jadi ini konsepnya sama, cuma dia di lambangnya kan tadi Y semua, ini diganti lambangnya Y sama X. Jadi misal kita punya vektor randomnya dia namanya V, dipartisi jadi 2 subvektor Y sama X. Ukurannya Y itu P kali 1, X-nya itu V kali 1. Nah, berarti nanti ketika kita mu-nya itu kan ekspektasi vektor V kan, berarti ekspektasi Y itu berarti ekspektasi vektor Y itu nanti dia jadi mu Y, terus ekspektasi vektor X dia mu X. Sigmanya berarti nanti jadi bentuknya seperti ini. Nah, ketika nanti dia misal variabelnya dia independen, otomatis kovariannya kan 0. Ya berarti sigma IJ-nya dia 0.
nah ini, yang ini. Jadi kalau nanti di sini, dia kan dia dari dibagi dua subvektor ya. Nah, kalau dia dua subvektornya ini, dia independen, nah ini sama ini, itu juga nanti nilainya 0. Kalau dia independen ya. Jadi covariance-nya itu nanti dalamnya kan 0. Kalau dia independen semua kan berarti covariance-nya nanti dia dalamnya 0. Nah, kalau dia antar subvektornya juga independen, dia berarti ininya juga nanti semua isinya 0. Yang bagian sininya. Oke. Di sini ada yang ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke teorema selanjutnya. Nah, sebenarnya teorema selanjutnya ini masih ada kaitannya dengan teorema sebelumnya, penjelasan sebelumnya. Jadi kan tadi kalau dia independen yang antar subvektor, antar isi subvektor ini independen, jadi antar yang isinya Y sama isinya X, berarti kan tadi matriknya, matrik ini sama matrik ini, itu kan dia nanti juga independen. Maaf, dia kan matrik 0. Berarti nanti kalau dia matrik 0, berarti nanti bisa ditulisnya seperti ini. Sigmanya. P plus Q maksudnya dia Y-nya kan panjangnya sebanyak P kali 1, X-nya kan dia Q kali 1, jadi N plus Q, nulisnya seperti itu. Rata-ratanya mu, variannya sigma. Kalau Y sama X independen, berarti sigmanya yang YX itu, YX sama dengan sigma XY nanti, itu merupakan matriks 0. Berarti di sini kan matriks 0, matriks 0. Nah, untuk untuk itu, apa itu, moment generation function yang multivariat, kan kemarin dia nulisnya ini, T transpose mu plus T transpose sigma T per 2. Nah, berarti otomatis kalau nanti ini nilainya dia di partisi, berarti nanti T-nya kan dia jadi T transpose Y sama T transpose X. Terus ini berarti 2 jadinya ini. Berarti nanti kan dia kayak kalau dikalikan kan dia jadi T transpose TY transpose dikali UY ditambah TX transpose dikali mu X ditambah. Jadi ini diganti sesuai dengan ini nilainya ini. Jadi kalau ini tadi sigmanya dia jadi seperti ini, berarti dia jadi seperti ini. Jadi 0, 0, ini nolnya dia harusnya bold yang di sini. Soalnya dia isinya kan matrik, bukan 0, ya bentuknya matrik, tapi isinya kan 0, 0, 0 seperti itu. Tergantung ukurannya nanti. T-nya dia karena T-nya dipartisi jadi 2, ya kan dia punya T punyanya X sama T punyanya Y. Jadi dia TY TX. Berarti mu-nya nanti kan juga 2. Dia punyanya Y sama punyanya X. Dia TY, mu Y sama mu X. Nah, ini berarti nilainya kan seperti ini. Nilai pangkatnya. Berarti momennya, fungsi pembangkit momennya itu tinggal E pangkat ini. Pangkat yang ini. Silakan dipangkatkan pakai pangkat yang ini. Ini kan cuma penjabaran pangkatnya kan yang atas. Jadi kalau nulisnya langsung penjabarannya pangkatnya nggak masalah. Nah, ini lihat kenapa dia E-nya dipisah ini. Jadi kan ini sebenarnya ditulis panjang, ini bisa jadi E pangkat atasnya ini. Nah, ini dia dipisah biar dia dijadikan satu, yang Y jadikan satu, yang X jadikan satu, untuk mempermudah aja nanti. Berarti kan di sini maksudnya nanti yang I ini dia rata-ratanya mu Y, variannya sigma YY. Kalau yang X, dia rata-ratanya mu X, variannya nanti sigma XX. Oke? Nah, ini berarti nanti dia mengakibatkan kalau dia independen, dia berarti sigma IJ-nya 0. Ini dari awal kan sudah jelas ya, kalau independen berarti kovariannya dia 0. Nah,
Itu kalau nanti dia ini kalau variabel randomnya. Nah, kalau dia bentuknya partisimatrik ya sama. Jadi nanti kalau dia distribusinya normal multivariat, jika kovarian, ini ada tulisan kovarian harusnya, AY sama B-nya itu A sigma B transpose itu nilainya 0. Itu juga nanti hasilnya independen. Oke, sampai sini. Ada yang ditanyakan? Ada yang masih bingung kah? Halo? Ya, jadi kalau diingat-ingat kalau kovariannya 0, otomatis kalau dia bentuknya matrik, nanti isi matriknya kovarian, yang bagian kovariannya, yang bagian dengan variabel lainnya itu mesti 0 kalau dia independen. Nah, sekarang ini. Jadi sebenarnya kalau sekarang kalau kita misal variabel secara umum kan biasanya kovariannya itu jarang yang dia 0. Nah, ketika dia hubungan kovariannya yang bagian kovariannya tadi kan matrik subvektor ketika kita punya Y sama X gitu ya. Itu kan nanti dia sigmanya dia jadi sigma Y sigma Y maaf XY terus sigma YX sama sigma XX. Nah, kalau dia kalau antar subvektor Y sama X ini tidak independen, maka intinya ini sama ini, maaf, ini sama ini, itu nilainya dia bukan merupakan matriks 0. Jadi isinya bukan 0, dia ada isinya. Kalau dia tidak independen. Nah, kalau nanti dia tidak independen, maka nanti kita harus nyari main vektor sama matriks kovariannya itu pakai bersyarat, distribusi bersyarat. Sudah diajarin distribusi bersyarat belum? Fakultas statistika. Seingat saya enggak ada soal statistika distribusi bersyarat. Halo? Halo? Suara saya masih terdengar? Oke. Belum diajarin distribusi bersyarat ya? Ini saya distribusi bersyarat itu juga masuk probabilitas. Jadi masuk probabilitas nanti dia distribusi bersyarat tuh. Misal jadi kalau tadi kan kalau kita ngitung kalau dia independen kita ngitung ekspektasi Y-nya ya kita berdasarkan Y-nya aja. Nah, kalau distribusi bersyarat, misal dia Y sama X-nya itu dia ada hubungannya, berarti nanti kita ngitung ekspektasi Y-nya itu ada syaratnya X. Ini jelasin ini doang itu satu pertemuan harusnya Mas, ada distribusi bersyarat sendiri harusnya. Jadi ini langsung kalau yang di aljabar langsung diberikan hasilnya ketika dia main vektornya dia merupakan ekspektasi Y dengan syarat X. Dia nilainya rumusnya persamaannya dia merupakan vektor mu-nya ditambah sigma YX kali sigma XX inverse dikali X min mu X. Itu dia ekspektasi Y dengan syarat X. Nah, kovarian berarti kovariannya itu berarti kovarian Y dengan syarat X juga. Hasilnya seperti ini. Jadi ini untuk kalau dia nggak independen, nilai ekspektasi min-nya dia ini yang atas. Kalau ekspektasi kovariannya dia ini. Nanti kalian belajar distribusi bersyarat harusnya kalau kalian semester 2, kalau probabilitas harusnya semester 3.
Nanti kalian belajar distribusi besaran jadi ngitung kalau dia X tapi dia ada Y-nya gimana, kalau dia X gitu dan seterusnya. Jadi kalau dia ngitung hitung peluang dengan syarat itu juga ada. Itu namanya distribusi bersyarat. Jadi seperti itu. Ada syaratnya. Kalau kita ngitung sesuatu dia punya syarat dipenuhi baru bisa dihitung. Kalau nanti nggak dipenuhi syaratnya berarti nanti dia namanya bias. Belajar bias itu nanti kalau kalian sudah belajar estimator, sifat-sifat estimator itu biasanya dia tidak bias, terus cukup efisien dan seterusnya. Efisien itu cukup, bahasanya kadang saya keliru. Yang pasti yang paling sering nanti kalian yang paling pelajaran pertama itu biasanya kalau sifat estimator itu nanti pertama tidak bias, satu itu yang paling pertama diajarin, terus yang kedua itu dia efisien. Terus nanti yang lainnya nambah-nambah cukup, dia memenuhi blue, konsisten dan soalnya. Oh ya, yang terakhir kalau nggak salah simpan normal. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau yang tidak bias itu nanti dia masalah kalian belajarnya masalah ekspektasi ini. Jadi kalau ekspektasi X bar itu mu, berarti nanti dia tidak bias. Jadi kalau efisien itu nanti yang kalian tekankan itu di variannya. Nah, ini karena yang di sini min-nya dia ekspektasinya kan dia suatu fungsi linier ya. Ya, bukan fungsi kuadratik apalagi fungsi pangkat 3. Jadi ini fungsi yang linier. Nah, kalau fungsi yang linier maka nanti pasangan YI YJ, jadi pasangan variabel random YI YJ itu yang di dalam vektor Y tadi itu dia buktinya dia merupakan punya tren yang linier. Jadi syaratnya YI YJ. Jadi dia ekspektasi YI dengan syarat YJ itu mu I ditambah sigma IJ dibagi sigma JJ. Sama aja kan ini ekspektasi YX mu Y ditambah sigma YX dikali inverse dikali sigma XX inverse dikali X min mu X. Ini sama dikali YJ min mu J. Jadi bentuknya sama kan sebenarnya kalau syarat. Ini dia yang bawah ini dia bentuknya yang individual. Jadi dia variabel random YI sama variabel random YJ. Kalau ini dia vektor variabel random X sama vektor variabel random Y sama vektor variabel random X. Ini YI di depan YI kan, ini Y kan, ini mu Y, ini mu I. Terus ini YX IJ. Sama kan IJ, Y sama X. Terus ini dibagikan bisa kalau pengen nulisnya bentuk sama ini kalian bisa nulisnya karena ini bentuknya satu skalar itu kalian bisa nulisnya kan langsung pangkat min 1 kan sama nanti bentuknya kayak ini sigma JJ ini sigma XX inverse kalau yang ini karena dia matrik kalau ini langsung tulis per nggak apa-apa. Terus ini YX ya syaratnya X dikurangi mu X dikurangi mu X-nya. Terus ini YJ syaratnya berarti dikurangi mu J-nya. Nah, kalau yang kalau covariance nanti kita kan di sini kalau di sini dia ada X-nya. Nah, tapi kalau yang di covariance dia tidak memuat X-nya. Nah, kalau dia nanti distribusinya tidak normal, berarti dia covariance-nya dia fungsi X. Kalau normal, dia nggak ada fungsi X-nya ya di sini. Kalau dia distribusi normal covariance-nya. Tapi kalau nanti kalian belajarnya yang tidak normal, data yang tidak normal, biasanya nanti covariance-nya ada fungsi X-nya. Nah, di sini nanti kalau kalian misal seperti ini, kalian matrisinya sama kayak tadi. Jadi matrisinya itu kita punya V,
tadi kan kita, kalau yang awal kita partisi jadi variabel, vektor variabel random Y sama X. Ini kan dia vektor bentuknya kalau yang awal. Nah, sekarang V itu kita partisi. Y-nya itu cuma satu. Jadi Y-nya itu variabel random biasa. X-nya itu vektor variabel random. Tadi yang Y-nya itu satu buah variabel random. Sedangkan X-nya itu sebuah vektor. Jadi X-nya nanti dia isinya ada X1, X2 sampai misal di sini XI kalau di contohnya di sini. Jadi nanti kan di sini ini dia bentuknya satu variabel random Y. Ini dia vektor variabel random X. Nah, di sini, kalau berdasarkan sifat-sifatnya awal, otomatis kan berarti Y ini dia nanti punya varian. Variannya dia berarti misal kita tulis sigma YY. Karena dia dia cuma satu variabel random kan sigmanya nulisnya seperti ini ya. Kalau dia matriks baru sigmanya nulisnya pakai sigma yang seperti ini. Jadi ini sigma YY atau kalau di sini dia nulisnya sigma Y kuadrat sama. Nah, yang di sini karena dia apa itu namanya? Antar skalar ini, jadi nanti dia ininya dia sebuah matriks juga sigma, matriks sigma YX. Ini matriks sigma YX. Jadi sigmanya jadi seperti ini yang ini. Kalau dia ada satu ya, ada satu yang dia bukan partisinya dia satu langsung variabel random, yang lainnya dia matriks vektor variabel random. Jadi X-nya yang vektor, yang atasnya dia nggak vektor. Jadi nanti yang bagian matriks ini, yang di sininya yang bentuknya sigma seperti ini, yang lainnya dia sigma biasa bentuknya. Nulisnya. Nah, di sini otomatis kalau di sini berarti nanti yang sigma ini berarti ini variannya variabel random Y. Ini berarti rata-ratanya variabel random Y. Nah, tapi di sini lihat, di sini itu dia kan bentuknya seperti ini. Dia bentuknya di sini itu dia vektor. Kenapa? Berarti nanti di sini kan dia hubungannya antara Y ini dengan ini, Y ini dengan ini, Y ini dengan ini. Sampai Y ini dengan ini kan. Berarti nanti dia ada sigma Y dengan X1, berarti anggap aja sigma Y1, Y dengan X2, sigma Y2, dan sampai dengan Y dengan XQ. Berarti nanti nulisnya sigma YQ. Jadi kan nanti dia misal ini nulisnya diperpanjang, anggap saja X-nya dia sampai 2 ya. Berarti kan matriks kovarian-kovariannya kan dia jadi sigma Y kuadrat. Terus yang di sini nanti dia jadi sigma Y1, sigma Y2. Nah, terus di sini ada sigma Y1 M. Maaf. Ya. Terus ini sigma Y2 juga. Terus yang ini baru nanti dia sigma 11 yang punyanya X ya ini tapi. Terus ini sigma 12. Ini sigma 21. Ini sigma 22. Ingat yang di sini transpose maka dia mana tadi warna? Dia di sini terusnya sini. Di sini itu kan dia transpose. Terus ini itu miliknya ini. Terus biar warnanya beda. Ini itu dia satu ini. Nah, yang ini dia punya sisanya. Jadi yang ini itu dia ini. Dia kan di sini cuma satu. Satu kan berarti dia cuma seperti ini. Nah, kalau mainnya kan gampang. Nah, di sini ada mu y. Jadi nanti dia di sini maaf. Untuk mu kan dia punya mu y, ini punya banyak yang y, terus yang bawahnya dia vektor kan. Jadi nanti dia mu, anggap saja mu1, mu2 sampai dan seterusnya. Kalau di sampai 2 berarti sampai mu2 doang ya. Ini yang punyanya X yang bawah. Jadi nanti yang bawah sini itu punyanya ini, yang atas ini dia yang ini untuk mu-nya. Di sini ada ketentuan bahwa YI itu maksudnya kovarian Y dengan XI. Di sini kan dia
nulisnya YI kan, Y1 berarti kovarian antara Y dengan X1. Gitu. Nah, di sini berarti nanti kalau distribusi yang tadi, kalau dia partisinya partisinya ke vektor sama vektor, maaf. Ya distribusi syaratnya seperti ini ya. Dia ini sigmanya dia matriks semua. Ini sama, cuma dia nanti sigmanya berubahnya di sini jadi bentuknya dia nggak matriks. Jadi dia menurut yang ini. Berarti kan ini sigma transpos X dikali sigma yang ini transpos yang ini. Jadi kalau ekspektasi Y dengan syarat X, berarti nanti kan mu Y, rata-rata Y-nya ditambah ini, aduh maaf. Yang bagian ini, YX, dengan syaratnya yang ini, dikali X min mu. Partnya sama, yang bagian ini, bagian variansnya yang ini, dikalikan bagian yang ini, dikurangi, maaf. Bentar. Dikurangi, kah? Oh ya, dikurangi. Dikalikan yang ini ya, sigma yang di sini, yang ditranspuskan. Jadi tinggal matrik yang saya jabarkan tadi, isinya. Nah, terus dikalikan sigma yang ini, dikalikan sigma ini. Nanti langsung dapat varian bersyaratnya. Untuk dapatin ininya nunggu kalian belajar probabilitas dulu. Diajarin persamaan bersyarat, distribusi bersyarat. Nah, di sini kan nilainya ini, sigma ini, dia kan lebih dari 0. Soalnya yang bagian ini dia merupakan suatu matrik yang definite positif. Nah, kan nanti hasilnya varian Y dengan syarat X akan selalu lebih kecil atau sama dengan varian Y. Jadi misal dapat varian Y, tapi kalau varian Y dengan syarat X, nanti berarti dia selalu seperti ini. Oke, sampai sini. Ada yang ditanyakan? Belum latihan soal. Ada berapa latihan soal ini? 1, 2, 3. Ini latihan soalnya ada di buku harusnya. Ya, ada example. Halaman 97 atau 112 kalau langsung ngetik listnya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau enggak, kita belajar menerapkan teorema-teorema yang tadi. Jadi kalau misal di sini kita punya variabel random, vektor variabel random Y, dia punya N3, berarti nanti dia panjangnya ada sebanyak 3 variabel random. Dia rata-ratanya mu, vektor mu, terus variannya sigma. Nah, mu-nya itu sudah dikasih tahu bahwa mu-nya berarti nanti, karena dia Y, berarti nanti Y1-nya 3, Y2-nya 1, Y3-nya 2. Sigma ini berarti nanti sigma 11, ini sigma 12, maaf, ini sigma 22, ini sigma 33, berarti yang di sini nanti dia sigma 13, dan seterusnya. Nah, sekarang dari ini, kita punya bahwa Y itu, kita punya suatu variabel Y itu merupakan Y1 dikurangi 2Y2 plus Y3. Nah, tentukan distribusinya. Sama Z itu Z partisi. Jadi Z itu dia Z1, Z2. Z1-nya nilainya ini, Z2-nya nilainya ini. Nah, gimana cara dapetin distribusi, ini kan tentukan distribusi ya. Cara dapetin distribusi dari Z ini. Nah, kita masuk nanti ke teorema 3.4, yang mana yang kemarin? Yang ini. Berarti kalau dia punya vektor random ini, berarti ZAY itu sama dengan N atau mu sama ini. Kita pakai dua teorema ini untuk ngerjain
soal yang, aduh panjang, yang ini tadi. Nah, bentar, maaf kepanjangan. Yang ini. Nah, berarti nanti pertama kita ubah bentuk ini jadi bentuk A transpos Y. Nah, A transpos Y maksudnya gimana? Kalau ini kita ubah, itu kan kita bisa nulisnya 1 min 2, 1 dikalikan Y1, Y2, Y3. Sama kan? Kayak tadi. Nah, ini itu dia kita bisa melambangkan A transpos. Ini berarti kita bisa dilambangkan Y. Jadi nanti kan dia jadi A transpos Y. Oke, sampai sini ada yang bingung nggak? Bagian ininya. Nah, nanti berarti Y-nya, ini kan Y-nya berarti kita pakai ekspektasi Y-nya ya. Ekspektasi Y-nya kan mu, berarti Y-nya ini silakan diganti nilai mu-nya. Berarti A mu-nya nanti kan, berarti jadi kita nyari A mu ya. Kan di sini berarti kita dapatkan kalau tadi itu kalau dia bentuknya A transpos Y ini berarti nanti kan dia jadi distribusinya yang baru itu kan jadi normal A transpos mu. Maaf. Jadi normal A transpos mu, koma A aksen A transpos sigma A. Kan distribusinya jadi ini kalau berdasarkan teorema yang tadi, teorema yang 4 titik berapa tadi? 3.4a yang atas sendiri, teorema yang dibahas minggu kemarin untuk sifat-sifat. Nah, berarti kan ini A transpos, berarti kita nyari A transpos mu nih. A transpos mu berarti kan nanti ininya A transposnya kan dia 1 min 2, 1. Mu-nya nanti dia 3, 1, 2. Nih, yang ini. Nah, berarti ini 3, 1, 2. Tinggal dikalikan 1 kali 3, 3. Min 2 kali 1, min 2. 1 kali 2, 2. 3 tambah min 2, tambah 2. 3 tambah min 2, tambah 2. Berarti kan nilainya 3. Berarti nanti A transpos mu-nya dia 3. Berarti nanti di sini nilainya dia 3. Terus nanti kita ngitung yang ini. A transpos sigma A transpos. Sama berarti A transpos kita nulisnya jadi nanti 1 min 2, 1. Nah, sekarang sigmanya berarti yang ini. Yang bagian, bentar kalau saya clear aja biar. Sigmanya berarti yang ini. Jadi nanti ini 1 min 2, maaf. 1 min 2, 1 kan karena ditranspos dikalikan matrik kovariannya, matrik variannya 4 0 2 0 1 min 1 2 min 1 3. Terus nanti ini dikalikan nilai A-nya. Ya udah dikalikan nilai A-nya. Ini 1 min 2 1. Nah, ini nanti kita dapat A transpos sigma A. Nah, A transpos sigma A berarti ini kan ini dikali ini kan dia ukurannya 3 kali 1 ya. Oke, sebentar. Maaf, balik. 1 kali 3. Ya kan? Terus yang ini dia ukurannya 3 kali 3. Yang belakang baru 3 kali 1. Ukuran matriksnya. Ini kali ini berarti nanti ukur hasilnya matriknya dia jadi 1 kali 3 kan? Terus ini nanti yang belakang dia tetap 3 kali 1. Nah, yang ini hasil perkalian ini kan dia ini. Yang ini kan ini. Berarti ini dikali ini nanti hasilnya kan 1 kali 1. Dia hasilnya skalar. Nah, hasil perkaliannya, kalian coba perkalikan sendiri, dia nilainya 19.
Berarti otomatis nanti dia distribusi Z ini nanti dia berdistribusi normal dengan min 3 varian 19. Ya, Bu Rani, ada yang ya izin silakan. bertanya. Iya, jadi kalau ditanya distribusi cuma dicari min sama kovarian sama variannya aja, Bu. Iya, kalau ini kan dia tentukan distribusi, ini kan dia langsung normal ya, bukan distribusinya nggak pindah. Jadi kalau yang di sini nanti dia nggak pindah ke distribusi yang lain. Jadi distribusinya dia tetap normal. Nah, berarti nanti dicari yang itunya, apa itu varian sama minnya sama variannya, seperti itu. Kalau dia ini kan dia masih normal saja. Jadi kalau data asli kalian, misal kalian nanti ngubah dari normal, misal nanti kalau kalian sudah belajar gamma, kalian gamma jangan dari normal ke chi-square, berarti nanti diubah distribusinya ke chi-square. Ada caranya sendiri buat ngubah ke distribusi yang lain. Kalau yang di sini nanti dia cuma otek-ngoteknya masih di normal multivariat saja. Jadi berarti cuma nyari varian sama minnya yang baru. Masih Iya, iya sama mau tanya juga Bu Rani yang kayak soal contoh yang tadi Z, yang Z tipis itu, ya. yang nggak di terus. Ya itu Ya. itu kan skalar ya Bu. Berarti kan Y-nya tuh fungsi dari Y-nya tuh fungsi dari Z. Z-nya tuh fungsi dari Y. Z-nya tuh fungsi dari Y. Jadi itu yang ditanya jadi ini jadi normal univariat. Oh ya. Terima kasih Bu Rani. Oke. Nah, yang ini kalau yang bawah itu, kalau yang bawahnya itu dia ada dijadikan 2. Jadi Z-nya itu dia dijadikan dia punya dua variabel random. Yang variabel random pertama itu merupakan kombinasi linear dari Z1 ini, jadi nilainya ini tadi yang di soal. Terus Z2-nya nilainya ini. Caranya sama nanti. Mbak. Kan tadi kalau kita punya seperti ini, nah nanti minnya itu nilainya dia jadi, kalau yang ini dia awal sendiri, yang tadi ini. Nah, kalau dia merupakan perkalian matriks AY, dia kan jadi A mu sama A sigma A transpose. Ya tinggal dimasukkan aja ke sini. Kepanjangan. Where? Oke. Nah. Bentar. Ini astaga, ini jadi anunya ternyata. Nah, ini berarti nanti kan kita punya matrik A-nya. Matrik A-nya itu nanti dia jadi Z1 Z2, berarti kan sebenarnya ini kalau kita jabarkan ini jadi seperti ini. Berarti ini yang atas ini kan dia punya miliknya Z1 yang atas. Yang bawah ini nanti dia miliknya Z2. Kalau kalian jabarkan kan ini sebenarnya sama sih. Jadi ini kan yang atas Y1 min Y2 plus Y3. Sama kan kalau dijabarkan yang matrik yang ini. Matrik yang ini kan sama kalau dijabarkan. Terus yang bawah nanti jadi 3Y1 ditambah Y2 dikurangi 2Y3. Jadi kita bentuk matriks dulu, persamaan yang ingin kita cari. Nah, matriks ini berarti nanti kan kita sudah dapat ini matriks A-nya, yang belakang matriks Y-nya. Tadi kalau kita ngubah tadi, kalau dia matriks, berarti otomatis vektor min-nya dia jadi A mu kan? Ya tinggal dikalikan aja berarti. A dikali mu. Ini nanti dia ukurannya 2 kali 3. Mu-nya tadi kan ukurannya 3 kali 1 kan? Jadi nanti matriks rata-ratanya dia ukurannya 2 kali 1 harusnya. Jadi dikalikan. Ini tadi jadi 1
min 1, 1, 3, 1 min 2, dikalikan minnya tadi 312. Dikalikan 3, 1, 2. Kan sama. Ini berarti 1 kali 3 dikurangi 1 kali 1 ditambah 1 kali 2. Berarti 4 kan? 1 kali 3, 3. Dikurangi 1, 2. 2 tambah 2, 4. Berarti nanti hasilnya 4 yang atas. Operasi matriksnya berarti jangan sampai lupa ya yang depan. Yang sebelum ujian tengah semester. Nah ini berarti 3 kali 3, 9. Ditambah 1 kali 1. Berarti nanti 10 hasilnya. Dikurangi 2 kali 2. Dikurangi 4. Berarti 10 kurangi 4 berarti 6. 6. Berarti matriksnya nanti, matriks rata-ratanya, dia nilainya sini. 4 sama 6, matrik 4 kali 6. Sama nanti kalau ininya, variansnya kan A sigma A transpos. Berarti A-nya ini dikali sigmanya nanti ini. Sigmanya nanti ini. Terus dikalikan ini ditranspozkan. Yang ini ditranspozkan. Berarti misal kalau nanti ini 1 min 1, 1, 3, 1 min 2 gitu ya. A-nya. Terus dikalikan yang ini 4, 0, 2, 0, 1 min 1, 2 min 1, 3. Terus dikalikan ini ditranspozkan. Berarti kalau ditranspozkan dia jadi 1 min 1, 1 sama 3, 1 min 2. Nah ini kan dia ukurannya 2 kali 3. Ini ukurannya 3 kali 3. Terus ini ukurannya 3 kali 2. Nah, jadi kan 2 kali 3 kali 3, 2 kali 3, 3 kali 3 kan jadinya 2 kali 3. 2 kali 3 kali 3 kali 2, berarti ukurannya nanti 2 kali 2. Berarti nanti matriks variasinya dia 2 kali 2. Tinggal operasinya silakan operasikan sendiri. Cara perkalian matriks biasa caranya. Berarti nanti vektor random Y-nya, dia distribusinya N2, karena dia cuma 2 ya. Rata-ratanya ini, variansnya ini. Berarti rata-ratanya ini, variansnya ini. Oke. Atau kalau biasanya Z berdistribusi ya. Kalau saya biasanya nulis distribusi itu seringnya ini. Misal Z berdistribusinya pakai lambang ini. Bentar. Jadi misal ini ya. Z dia berdistribusi normal 319. Biasanya saya nulisnya seperti ini. Nulis berdistribusinya biasanya seperti ini. Tapi kalau kalian nulis berdistribusi ini juga nggak masalah. Oke, di sini untuk penerapan teorema 3.4. Masih ada yang bingung? Jadi tinggal pakai aja tadi penerapan teoremanya. Bentar. Nah, sekarang penerapan untuk yang teorema 3.4b. Nah, kalau teorema 3.4b itu berarti kita misah. Jadi misal di sini kan dia variabel randomnya itu dia ada Y1, Y2, Y3. Ya kan? Nah, berarti nanti kalau kita pengen mencari distribusinya Y1, itu langsung aja kita pakai, berarti Y1 nanti dia berdistribusi kan pakai marginalnya. Nggak ada perkaliannya. Kalau ini kan Z dia perkalian, ada fungsinya. Kalau yang teorema 3.4b, berarti ini kan dia ada mu itu dia ada ini Y1, Y2, Y3. Ini berarti sigma 11, sigma 12, sigma 22, sigma 23, ini sigma 21, 12, ini sigma 13 dan seterusnya. Kalau kita ingin nyari distribusinya Y1, nanti berarti dia normal mu-nya 3, variansnya 4. Jadi dia mu 1 sama variansnya yang 1, 1. Bentar ya. Pagi ingat absen, saya absen dulu.
Seperti itu. Otomatis berarti nanti kalau Y2 nanti berarti dia distribusinya 1 sama 1. Berarti N 1, 1. Y3 dia distribusinya N. Ini kan miliknya Y3. Minnya D3 2. Variannya Y3 kan ini 3. Itu kalau konsepnya yang 3.4, jadi distribusi marginal. Benar kan? Y1 dia 34. 34. Y3-nya 23. Nah, sekarang kalau matriks ya nanti kita ikut. Kalau berarti nanti kalau distribusinya misal kita matriksnya Y1, Y2, berarti misal kita punya Z itu dia isinya, jangan Z, cari yang lain. X saja. X itu dia isinya merupakan matriks Y1, Y2. Berarti nanti mu-nya dia pakai yang Y1, Y2 aja. Berarti 3 sama 1. Nah, baru variannya nanti dia pakai yang ini. Kotak yang ini. Berarti matriksnya ini nanti, varians kovariannya nanti dia 4, 0, 0, 1. Sama kalau nanti bentar. Nah, sama. Sama kan? Jadi 4, 0, 0, 1. Sama nanti kalau ini Y1, Y3, Y1, Y3 kan jadi 4, 2, 2, 3. Ini Y1, Y3 berarti mainnya 3 sama 2. Terus ini varian kovariannya, dia ingat, dia kan Y1 sama Y3. Bentar, saya clearkan dulu yang ini. Ini Y1, Y3. Berarti varian kovariannya nanti yang diikutkan dia yang ada Y1-nya. Ini variannya Y1 sama Y3. Sama kovariannya Y1 sama Y3. Berarti yang ini. Berarti matriknya nanti, matrik sigmanya nanti 4, 2, 2, 3. Matrik rata-ratanya 3, 2. Berarti kalau nanti gimana kalau dia Y2, Y3? Y2, Y3 kan berarti ini. Y2, Y3. Berarti yang dipakai nanti variannya Y2, variannya Y3, sama kovarian Y2, Y3. Berarti yang ini matriknya. Oke. Di sini untuk penerapan teorema 3.4b. Yang tadi hari ini yang pertama. Ada yang bingung kah? Jadi kalau yang 3.4b gampang kan, langsung partisi langsung ambil angkanya. Yang ini kalau yang ini dia dimasukkan ke persamaannya dulu. Nah, kalau yang ini berarti kita 3.4d. 3.4d itu tadi saya lupa. Teoremanya apa? Oh, kalau dia tidak independen. Berarti dia nanti pakai distribusi bersyarat. Oke. Bu Rani, izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Yang tadi soal yang atas yang ada ini, ya yang ini Bu Rani, yang slide sebelumnya. Yang bukan yang 27 Bu Rani. Kan itu ada tulisan yang kovariansi 1-2-nya tuh 0, menunjukkan bahwa Y1 dan Y2 independen. Tapi yang tadi di atas itu kalau mu-nya sama dengan kalau mu-nya 0, kalau independen maka mu-nya si kovariannya 0, tapi tidak sebaliknya, Bu. Itu tapi di sini kok malah terbukti sebaliknya, Bu Rani. Kalau Maksudnya, kovariannya 0 menunjukkan bahwa independen. saya salah baca Teorema kamu. 3. Yang mana? Teorema yang mana? Yang atas Bu Rani yang ada tidak sebaliknya itu juga. Ini sih. Iya, yang ini Bu Rani. Ini. Iya, yang titik 2. Yang titik kedua. Ya benar kan kalau Y1 sama Y2 itu independen, maka variansinya 0. Iya, terus ini tidak
berlaku sebaliknya, Bu. Berarti kalau mu-nya 0 belum tentu independen. Tapi yang tadi langsung berubah, kayak langsung kalau mu 12 sigma 12-nya 0, terus maka Maksudnya kalau independen di situ. tidak berlaku sebaliknya itu kalau sigma 1,2-nya tidak 0, itu langsung tidak independen itu nggak bisa. Jadi nanti dicek dulu dia independennya enggak. Kalau di sini kan dia nulisnya 2,2 itu mana tadi 2,2? 2,2. Agak. Nah, ini langsung kan ya benar kan ini dia independen karena dia nilainya 0. Saya bingung. Kelasnya di mana? Tadi kan di atas kalau dia 0 dia langsung independen kan? Ya benar kan kalau ini Enggak, dia 0 kalau dia yang ini di independen. atas tuh kalau independen maka 0, Bu. Kalau ini kan kalau 0 maka independen. Soalnya yang di eh, bab sebelum yang paling awal itu Hmm. bab bab 6 itu menunjukkan juga kayak gitu, Bu. Kalau independen maka 0, tapi nggak sebaliknya. Tiga titik empat C. Saya tak lihat source bahasa Inggrisnya aja. Yang paling mudah itu. Tadi teoremanya 3 titik berapa? Hmm. Soalnya saya ingat saya dari dulu kalau nilainya 0 itu langsung independen. Sebentar, kalau gitu. Tadi yang mana ya? Yang teorema 3.4b. 3.4b berarti 4.4b. If to random variable. Oke, tulisannya nggak lengkap berarti yang di bagian PPT-nya. Jadi kalau harusnya tulisannya seperti ini. Seingat saya soalnya kalau random multivariat dia langsung jadi di sini. Baik if two random variable y, c are independent, maka nilainya ini. The converse of this is not true, as illustrated in 3.2. By extension, if two random vector y sama x itu independent, jadi ketika kita punya dua faktor random x ini independent, kovarian y, c setiap dalamnya itu 0. Ini tidak benar, jadi intinya itu kebalikannya itu tidak secara umum jadi tidak bisa dibalik, tidak berlaku kebalikannya, tapi berlaku untuk distribusi normal random, vektor normal random multivariat. Jadi kalau kasusnya multivariat yang banyak seperti ini dia berlaku. Nggak lengkap berarti yang PPT tadi. Oke Mbak, itulah kenapa saya sebenarnya saya selalu ngasih bukunya, soalnya bukunya biasanya lebih lengkap. Oke Mbak. Bu Rani, ini izin tanya lagi, Bu. Ini kan yang YX ini termasuk vektor random multivariat atau enggak? Kalau yang Mana? contohnya ini random vektor Y dan X independen. Bentar. Ini contohnya ada kok di sini. Lihat di buku aja paling aman.
Bentar. Hmm, that is this. Dia kan dia Y1, Y2 kan? Bentar. Ini naik turunnya yang nggak enak. Saya baca dulu. Ini dia nulisnya 2 loh. N2, NP. Ini kan dia mu-nya seperti ini. Terus ini sigma. Nah, kalau univariat itu contohnya yang seperti depannya ini. Maaf. Kepanjangan satunya. Depannya ini. Nah, ini dia univariat. Y1, Y3. Nah, Y1, Y3 itu kan sigma II-nya dia misal ini. Kalau yang ini dia multivariat. Tapi kalau misal kalian tulisnya seperti ini, jadi misal Y1 itu kan dia N 3 kali 4. Nah, ini Y2 dia N mana ini? 2 kali maaf. Y2 itu tadi berapa? Nyari atasnya. Y2 itu 1 kali 1. 1 bukan ke 1 kali 1. Normal multivariat 1 min 1 varian. Nah, ini dia kan sebenarnya punya ini juga kan, sigma 1 2 juga kan. Nah, ini kalau satu dengan 0 dia belum tentu dia apa itu namanya? Independen. Tapi kalau yang ini dibuat seperti ini dia ini namanya normal multivariat. Nah, itu dia baru langsung independen. Oke, sampai sini. Bingung, Mbak? Ini kan dia kalau yang di sini, itu kan yang dimaksud yang ini kan, Mbak? Nah, ini kan distribusinya normal multivariat. Halo, Mbaknya? Mbak? Iya, berani. Nah, itu kalau yang gini, dia itu nulisnya langsung independen. Tadi kan yang tidak berlaku kalau dia normal multivariat kan. Nah, tapi kalau dia univariat, jadi pisahan seperti ini nulisnya, terus nanti ada ini Y1, terus misal ini Y2 sama Y2, yang ada nolnya kan sama Y2 kan, yang sama Y3 nggak ada nolnya kan. Nah, sama Y3, Y2 sama Y1 sama Y2, nah itu kan kalau nulisnya seperti ini, dia univariat. Nah, kalau nanti kalian nyari kovarian Y1, Y2-nya itu sama dengan 0, nah itu belum tentu independen. Bingung, Mbak? Ini kan dia normal multivariat yang ini. Iya. Oke, masih bingung, Mbak? Nggak paham Burani. Tapi memangnya kalau ini Bu, kalau misalnya dibedain univariat-univariat sama digabungin itu
kovariannya tuh bisa berbeda atau pasti sama, Bu? Tergantung. Soalnya kan kalau univariat digabung, kalau data asli ya, Hmm. univariat, normal univariat sama normal univariat digabung belum tentu normal multivariat loh. Kalau data asli. Jadi ada kemungkinan Bu ya kovarian misalnya Y1 Y2 yang univariat sama kalau digabung jadi multivariat itu bisa beda Bu ya kovarian Bisa, Y1 Y2-nya. bisa. Kalau kalau kan kalau univariat kan kita nggak tahu kovariannya. Itu Mbak. Mbak. Iya, terima kasih Bu Rani. Oke. Tapi kalau secara teoretis dia pasti itu tadi. Biasanya kalau ngerjain itu biasanya kita nyari yang itu, yang independen. Karena kalau yang dependen tadi nyari ekspektasinya dia pakai yang bersyarat. Ada syaratnya. Kayak contoh yang ini itu nah kayak contoh yang ini. Ini kalau kita punya 3.4D itu kita punya vektor P, P-nya itu dia punya 2 seperti ini. Nah, kita suruh nyari mu Y, mu X, sigma YY, sigma YX, sigma XX. Berarti nanti ini dibagi 2 kan? Dia dibagi 2 partisinya, mu Y-nya 25. Berarti dia partisinya itu dia jadi ini pertama sama Y-nya yang atas ya. Enggak baca 25 itu Y-nya, dan 21 itu X-nya. Kita partisi. Berarti nanti kita dapatkan caranya sama kan dapatnya sigma YY, sigma XX, YX itu kan sama kayak yang tadi, yang teorema yang ini. Untuk mendapatkan mu Y, mu X, sigma YY, sigma YX sama XX. Pakai teorema yang ini tadi. Tinggal ngambil-ngambil dari matriknya ini. Kalau yang bagian atasnya. Nah, yang bawahnya nanti kalau kita sudah dapat ininya, yang ininya kan tinggal ngambil. Mu Y berarti punyanya ini, mu X yang ini, mu YY berarti sigma YY berarti yang ini. Sigma XX berarti yang ini. Terus sigma YX berarti yang ini. Ini kan tranpusan kan yang bagian ini itu. Yang mana tadi? Yang bagian ini itu dia transpuskan kan sama. Jadi yang cuma pakai sigma YX sama sigma YX transpus. Yang ini kan kita sudah dapat ininya. Tinggal ngambil-ngambil dari bagian atasnya. Nah, sekarang kita menentukan distribusi dari Y bersyarat X. Y bersyarat X berarti nanti kita punya ekspektasinya sama punya kovariannya. Pakai rumus yang tadi, yang sudah diberikan tadi, persamaannya sudah diberikan tadi. Mana ya persamaannya tadi? Nah, kebablasan. Nah, yang ini. Jadi pakai rumus ini tinggal masukkan. Tadi kan kita sudah dapat mu Y, sudah ada sigma X, tinggal masukkan aja. X-nya berarti nanti tetap X1, X2 nulisnya. Mana tadi? Nah, ini. Berarti ini kan mu Y-nya dia udah ada. Dimasukkan. Terus ini dia sigma YX. Sigma YX-nya kan ini. Ada. Sigma XX inverse. Berarti yang ini diinverskan. Terus yang ini, X min mu X. X-nya kan tadi ada 2. Yang ini 1 udah 2 kan. Berarti ada X1, X2. Berarti X1 tambah dikurangi 2. Karena dikurangi min 2 berarti dia jadi tambah. Terus yang kedua X2 dikurangi 1. Terus dikalikan. Nanti kalian dapat persamaan. Nah, terus ingat ya, karena ini dia ada bersyarat, dia nilainya ada X-nya. Nah, berarti sekarang kovariannya ini berarti nanti juga sama. Kita punya sigma YY, tinggal masukkan sigma YY-nya. Terus sigma YX,
sigma XX sama sigma XY. Tinggal masukin aja semuanya. Nanti dapat nilainya. Jadi nanti distribusinya itu pakai yang distribusi yang ini untuk min-nya. Terus variansnya pakai yang ini. Jadi nanti distribusinya ini dia 2 karena dia kan ada 2 ya. Nah, ini berarti ini sama ini. Jadi distribusi Y-nya ini 2 kan, tadi Y-nya kan ada 2. Ini sama ini. Dan nanti kalau distribusi X saat Y berarti tinggal kebalikannya aja. Tinggal masukkan rumus kan ini. Terus yang ini cepat aja. Ini untuk teorema 3.4D. Teorema 3.4D itu berarti sebentar. 3.4 D itu ya bersyarat tadi sama. Sama. Jadi kalau yang di sini kalau yang di sini dia kalau partisinya dia vektor sama variabel random, cuma satu variabel random. Berarti nanti pakai rumusnya yang ini. Kan udah dapat nilainya mu x, mu. Jadi di sini dia berarti ini kan punyanya. Ini bukan matrik yang atas ya, harusnya. Ini bukan matrik. Yang atas, yang bawahnya dia bukan vektor, maaf, yang bawahnya baru vektor yang mu x-nya. Karena ini kan dia cuma satu y-nya. Nah, berarti mu y-nya kan nanti intinya 2. Terus mu x-nya dia segini banyaknya kan. Terus ini mu y, sigma y, ini kan punyanya ini. Terus yang ini, itu ini kan. Yang ini, itu ini. Terus yang ini, itu ini. Jadi kan kita nanti sudah dapat nilai-nilainya ini kan. Nah, baru nanti kalau kalian nyari distribusi Y-nya, jadi distribusi Y dengan syarat X-nya, berarti tinggal dimasukkan aja ke rumusnya. Nanti dia dapat kayak persamaan ini, kan dia bersyarat X, berarti nanti ada syaratnya X di dalam min-nya itu. Nah, Y-nya, var-nya kan juga ada nilainya, tinggal dimasukkan matriksnya. Perkalian matriks biasa, kayak ini kan 1 kali 3 kali 3 kali 3 kan jadi 1 kali 3 nanti hasilnya. 1 kali 3 kali 3 kali 1 kan jadi 1 kali 1. Berarti nanti hasilnya skalar kan. Sini kalau ini hasilnya jadi persamaan. Nah, berarti nanti distribusinya yang ini itu dia jadi ini min-nya, yang atas min-nya, yang centang biru atas itu min-nya, yang centang biru bawah itu variansnya. Berarti min-nya ini, variansnya ini. Nah, misal kalau ini lihat, kalau tadi di teorema yang terakhir tadi, itu kan bahwa varian bersyaratnya itu lebih kecil atau sama dengan varian Y-nya. Kalau dilihat di sini varian Y-nya itu kan 9. Nah, 18/7 kan dia lebih kecil dari var 9 kan, berarti dia memenuhi syaratnya tadi. Jadi lebih kecil, ini syaratnya ini, varian yang bersyarat ini selalu lebih kecil atau sama dengan var Y-nya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ini kalau yang 2 contoh terakhir ini tinggal masukkan di rumusnya aja. Oke? Halo? Kalau tidak ada ini saya tutup kalau nggak ada yang tanya. Ibu Rani, syarat yang tadi itu ada di teori atau Bu? Yang teorema ini, teorema 3.4D. Yang ini kalau dia matriknya dipartisi jadi 2, kita punya variabel random. Variabel randomnya dipartisi jadi 2, dua-duanya vektor. Kalau yang ini. Kalau yang ini, dia dipartisi jadi 2, satunya variabel random biasa, yang satunya vektor variabel random. Jadi Y-nya ini Y1 skalar, yang ini dia masih matrik masih vektor kan YX-nya. Kalau yang atas tadi dia dua-duanya vektor baginya. Yang ini. Oke, masih bingung? Sudah, terima kasih Bu.
Yang berarti yang ini contoh yang contoh yang kedua terakhir, yang ini contoh yang terakhir. Pakai contoh yang terakhir pakai yang ini. Yang penting kalau yang ini kalau kalian tahu persamaannya, kalian yang penting bisa mengetahui yang mu y itu yang mana, yang sigma xx itu yang mana. Nanti yang belakang tinggal operasi matriks biasa, operasi perkalian sama tambahan matriks biasa. Oh iya, Burani, izin bertanya lagi, Burani. Kalau nanti itu variansi Y syarat X-nya tuh pasti nanti lebih kecil atau sama dengan variansi Y terus, Bu? Iya, itu Ya, kan terima kasih, syaratnya. Bu. Jadi di sini syaratnya mana tadi mana. Ini dia selalu sehingga dia diperoleh bahwa varian bersyaratnya itu selalu lebih kecil atau sama dengan. Maaf, jangan sampai lupa. Jadi kalau sama tidak masalah. Tapi kalau lebih itu berarti ada masalah, entah perhitunganmu atau apanya. Ada yang Iya, ditanyakan? terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau Oh iya, enggak ini saya Burani sama oke. mau tanya itu, Bu, yang tadi pengertiannya yang determinan matriks sigma pangkat min setengah itu min setengahnya bisa keluar gitu, Burani. Jadi determinan sigma pangkat min setengah. Yang mana? Itu berdasarkan sifat determinan, Bu. Yang mana yang mana? Di contoh soal sih, Bu. Cuman ada di dalam rumus PDF tadi. PDF bersama. Yang sebelah mana? Yang PDF bersama Z atau PDF bersama Y, Bu. Yang satu, yang kan sigma sigma pangkat min setengah, terus di determinan diganti jadi satu per determinan dari sigma pangkat setengah. 1 per determinan sigma. Yang sigma pangkat sigma inverse itu lah. Iya, yang sigma inverse terus pangkat setengah itu bukan. Sigma inverse pangkat setengah. Matriks sigma pangkat min setengah terus di determinan itu sama dengan determinan matriks sigma di pangkat min setengah gitu bukan gitu. Di tadi teoremanya.